Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik dan pemelihara alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa memberi penyakit, dan dialah Allah pula yang paling berkuasa menyembuhkan serta memberi obatnya. Sahabat-sahabat sekalian, marilah kita sama-sama belajar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik." Jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang mau belajar, orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengobatan, diantaranya ilmu bekam. Sebelum masuk pembahasan apa itu bekam, maka terlebih dahulu kita akan membahas bab pertama, yaitu akidah dalam pengobatan Islam, yang diambil dari buku Panduan Terapi Bekam Perkumpulan Bekam Indonesia bersama Bekam Sehatkan Negeri. Sahabat-sahabat sekalian, prinsip-prinsip keyakinan seorang mukmin terhadap sehat dan sakit. Sebagai seorang muslim, kita berkeyakinan pada prinsip bahwa sehat dan sakit adalah satu keadaan yang bernilai kebaikan kepada seseorang siapapun dia. Jadi, sikap seorang muslim, seorang mukmin, mau diberi sakit, mau diberi sehat, baginya adalah kebaikan. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Amat mengagumkan keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya semua keadaannya itu merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak dimiliki selain orang mukmin. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Apabila ia mendapatkan kebaikan, contohnya diberi sehat oleh Allah, maka ia bersyukur, sehingga hal itu merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Dan apabila ia ditimpa oleh kesukaran, contohnya diberi sakit, maka ia pun bersabar, fakana khairan lah, dan hal itu merupakan kebaikan baginya.
Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sehat dan sakit merupakan milik Allah Subhanahu wa taala dan hal tersebut merupakan ketetapan yang wajib diimani seseorang. Yang kedua, kesehatan merupakan nikmat yang harus dioptimalkan dalam keterkaitan pengabdian terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Maka di antaranya adalah sihhataka qabla saqamik. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Yang ketiga, kesehatan merupakan pemberian mutlak Al-Khaliq dan karenanya merupakan amanah yang harus tunaikan dengan ikhtiar memelihara kesehatan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tetap diberi kesehatan, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Yang keempat, sakit dan penyakit yang diderita seorang mukmin merupakan bagian dari sebuah perjalanan kehidupan dengan ujian sakit dan penyakit. Seorang mukmin harus memiliki kesadaran spiritual bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akan sangat berharganya kesehatan. Sebagaimana pernyataan seseorang, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaraha illa al-marudha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang yang sehat. La yaraha, tidak melihatnya bahwasannya kesehatan itu merupakan mahkota kecuali orang yang sakit. Artinya kalau sudah sakit baru kadang kita sadar bahwasannya kesehatan itu merupakan anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kelima, dengan sakit dan penyakit dapat menempa kejiwaan yang pasrah dan sabar dan merupakan rangkaian menuju anak tangga sebuah kesuksesan yang lebih besar. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Beliau memberitahunya bahwa penyakit taun merupakan siksaan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari.
seorang hamba yang terjebak di tempat yang terkena wabah ta'un, lalu ia menetap di negerinya dengan bersabar dan mengharapkan ridha Allah, pasrah, mengharapkan ridha Allah, hanya ridha Allah yang diharapkan, serta meyakini bahwa ta'un tidak ada yang mengenainya selain yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Yang keenam, bahwa sakit dan penyakit merupakan metode terbaik Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan para hambanya dan sekaligus untuk menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta ash-shawkati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak ada keletihan, sakit, kecemasan, kesedihan, penderitaan, dan duka cita yang menimpa seorang muslim, bahkan duri sekalipun yang menusuknya, melainkan Allah melebur kesalahan-kesalahannya dengan musibah-musibah itu. Yang ketujuh, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan pada seluruh penyakit obat-obat yang dapat menyembuhkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa." Rawahul Bukhari. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan penawarnya atau obatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.